Duduk dengan tenang dan dengarkan perlahan. Kelas menengah turun kasta, menuju miskin atau cuma kaget gaya hidup? Beberapa tahun terakhir, istilah kelas menengah turun kasta semakin sering terdengar. Media sosial hingga obrolan warung kopi ramai membahas fenomena ini. Banyak orang yang sebelumnya merasa aman secara finansial, kini mulai merasakan tekanan ekonomi yang nyata. Tabungan menipis, cicilan terasa berat, dan standar hidup yang dulu nyaman kini harus dikurangi. Pertanyaannya, apakah kelas menengah benar-benar sedang menuju kemiskinan atau sebenarnya hanya sedang mengalami kaget gaya hidup akibat perubahan zaman? Kelas menengah selama ini dikenal sebagai tulang punggung ekonomi. Mereka punya penghasilan tetap, daya beli cukup kuat dan menjadi penggerak konsumsi. Namun definisi kelas menengah seringkali kabur. Banyak yang merasa sudah mapan hanya karena gaji di atas UMR, punya kendaraan dan bisa liburan sesekali. Padahal pondasi finansialnya rapuh. Ketika harga kebutuhan pokok naik, biaya pendidikan melonjak, dan cicilan menumpuk, barulah terasa bahwa status kelas menengah itu tidak sekuat yang dibayangkan. Salah satu penyebab utama tekanan ini adalah kenaikan biaya hidup yang jauh lebih cepat dibanding kenaikan penghasilan. Harga pangan, transportasi, perumahan, dan layanan kesehatan terus meningkat. Di sisi lain, kenaikan gaji seringkali stagnan atau hanya naik tipis. Akibatnya, ruang finansial kelas menengah semakin sempit. Uang habis bukan karena foya-foya, tetapi karena kebutuhan dasar memang semakin mahal. Namun, faktor gaya hidup juga tidak bisa diabaikan. Banyak kelas menengah terjebak dalam standar hidup semu. Nongkrong, langganan aplikasi digital, ganti gadget hingga liburan dianggap kebutuhan, bukan lagi keinginan. Media sosial memperparah keadaan dengan menciptakan ilusi bahwa semua orang hidup nyaman dan sukses. Tanpa disadari, kelas menengah ikut memaksakan diri agar tidak kalah secara sosial, meski harus mengorbankan tabungan dan dana darurat. Disinilah muncul istilah kaget gaya hidup. Bukan karena tiba-tiba miskin, tetapi karena realita keuangan tidak lagi mampu menopang gaya hidup yang sudah terlanjur naik. Saat kondisi ekonomi berubah, cicilan terasa mencekik dan penghasilan tambahan tidak mudah didapat, barulah terasa penurunan kualitas hidup. Rasa kaget ini sering disalahartikan sebagai turun kasta, padahal yang terjadi adalah koreksi alami terhadap pola hidup yang tidak seimbang. Masalah lain yang membuat kelas menengah rentan adalah minimnya aset produktif. Banyak orang mengandalkan gaji sebagai satu-satunya sumber penghasilan. Selama masih bekerja, semuanya terasa aman, tapi begitu ada gangguan, PHK, sakit atau bisnis tempat bekerja goyah, keuangan langsung terguncang. Tanpa investasi, usaha sampingan atau aset yang menghasilkan, kelas menengah bisa dengan cepat tergelincir ke bawah. Apakah ini berarti kelas menengah benar-benar menuju kemiskinan? Tidak selalu, namun risikonya nyata. Tanpa adaptasi, tekanan ekonomi bisa mendorong mereka turun kelas secara perlahan. Yang berbahaya bukan sekedar penurunan pendapatan, melainkan hilangnya daya tahan finansial. Ketika tabungan habis dan utang meningkat, jarak antara kelas menengah dan miskin menjadi sangat tipis. Di sisi lain, kondisi ini juga bisa menjadi momen refleksi. Kelas menengah dipaksa lebih sadar finansial, menata ulang prioritas, membedakan kebutuhan dan gengsi, serta mulai membangun pondasi jangka panjang. Turun standar hidup bukan berarti gagal, justru bisa menjadi langkah penyelamatan. Pada akhirnya, fenomena kelas menengah turun kasta bukan sekedar soal miskin atau tidak miskin. Ini tentang transisi dan adaptasi. Sebagian benar-benar tertekan oleh sistem ekonomi, sebagian lagi sedang belajar bahwa gaya hidup harus sejalan dengan kemampuan. Di tengah ketidakpastian, satu hal menjadi jelas. Kelas menengah yang bertahan bukan yang paling besar penghasilannya, tetapi yang paling siap mengelola perubahan. Jika video ini bermanfaat, silakan like dan subscribe.